Sugeng Dalu, selamat malam Ibu Bapak yang kakung yang putri, saudara-saudara serta anak-anak yang kami kasih. Kembali kita bertemu dengan saya Pendeta Hosea dalam menyatukan hati untuk doa bersama pada malam hari ini. Kita akan mendasarkannya dalam terang firman Tuhan melalui bacaan Alkitab dari Matius 9 ayat 18 sampai 26 dengan tema iman itu mengalirkan kekuatan kesembuhan. Mari kita bersaat teduh. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Kita akan membacanya dari Matius 9 khusus pada ayat yang ke-20 hingga yang ke-22. Demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 12 tahun, sungguh bukan waktu yang pendek. Seusia dengan anak Jairus, kepala rumah ibadat yang meninggal, demikian perempuan itu mengalami sakit pendarahan. Penginjil Markus mengisahkan cerita tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu lebih detail. Jika kita perhatikan, pergumulan berat perempuan yang mengalami pendarahan itu bukan hanya karena sakitnya terkait organ tubuh saja. Ketika ia melakukan upaya pengobatan kepada tabib berkali-kali sampai tidak punya apa-apa lagi. Tetapi kondisinya tak kunjung sembuh, malah memburuk. Sudah begitu karena ia mengalami pendarahan oleh tradisi Yahudi, pemuka agama. Ia dipandang najis, sehingga tidak diperkenankan mendekat ke peribadatan. Ini justru menjauhkannya dari Allah. Lengkap sudah penderitaannya, baik secara fisik, ekonomi, sosial, psikis, dan rohaninya. Perempuan yang menderita ini tampaknya telah mendengar berita tentang Yesus, di mana orang-orang sakit yang minta izin untuk menyentuh ujung pakaiannya dan mereka berhasil menyentuhnya disembuhkan. Matius 14 ayat 36 dan Markus 6 ayat 56. Demikian juga karya-karya Yesus yang menyembuhkan orang. Permasalahan berat dalam hidupnya tidak membuat perempuan itu putus asa. Tampak setelah mendengar berita tentang Yesus justru semakin kuatlah keyakinannya. Sehingga berkata dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 21. Benar, dan ia berhasil menjamah jubahnya,
serta beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus tahu dan merasakan ada tenaga, kekuatan yang keluar dari dirinya. Melalui Yesus, Allah Bapa berkenan dan menghargai iman perempuan itu, sehingga mengalirkan daya kekuatan dan menyembuhkan melalui Tuhan Yesus. Yesus sempat bertanya, siapa yang menyentuh jubahnya? Para murid merespon, tapi tidak paham dengan maksud pertanyaan itu. Mereka tidak melihat ada kekuatan yang mengalir melalui Tuhan Yesus karena iman dan membuahkan mujizat yang luar biasa, yaitu kesembuhan. Perempuan itu sempat takut dan gemetar, tetapi justru itu tidak menjauhkannya, membawanya justru dekat kepada Yesus, hingga ia jujur menceritakan tentang dirinya. Hingga Yesus menyampaikan, "Teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ia dipulihkan, disembuhkan tubuh, jiwa, dan rohaninya, kehidupan sosialnya. Ia makin dikuatkan dan beroleh keselamatan. Ia menerima karunia Allah, beroleh kekuatan untuk memulai hidup baru dan melangkah kembali menatap masa depan. Bagi para murid dan yang tidak percaya, menanggapi perempuan itu mungkin hanya akan menjadi hambatan Yesus ke rumah Jairus untuk menghidupkan anaknya. Akan tetapi justru di sini Matius dan Markus ingin menegaskan kepercayaan perempuan itu yang menangkap misteri Yesus. Ia yakin bahwa dalam diri Yesus ada sesuatu kekuatan tersembunyi namun nyata. Hal itu tidak dapat atau mudah disadari oleh orang yang tidak percaya, termasuk para muridnya, kita tahu. Akan tetapi dengan jelas dapat ditangkap oleh iman, seperti yang terdapat dalam diri perempuan itu. Itulah yang memerdekakan perempuan itu dari berbagai belenggu hidupnya, untuk kemudian melangkah maju, menyaksikan kehidupan baru. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara serta anak-anakku, dalam tradisi gerejawi yang berkembang di kemudian hari, perempuan itu diberi nama Berenike. Dalam tradisi Latin menjadi Veronica, gambar nyata. Dalam situasi pandemi ini, bukan utamanya kita harus bertanya, saudara, kapan pandemi berakhir? Tetapi jauh lebih penting kita bertanya, dari mana kita terus mendapatkan aliran kekuatan untuk tabah melangkah dan tetap menjadi saluran berkat-Nya. Akankah kita juga melihat Tuhan Yesus sebagai gambar yang nyata dan menawarkan kekuatan bagi saudara dan saya? Bagi kita yang kadang putus asa, lelah, lemah, dan tak berdaya, mari kita jawab sebagai ungkapan iman kita. Amin. Kita berdoa menyatakan syafaat kita, dan kita mengawalinya dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan. Sungguh Engkau tidak pernah membiarkan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah kejenuhan dan ketidaknyamanan karena pandemi COVID-19 dan akibat-akibat yang ditimbulkannya hingga saat ini. Engkau senantiasa hadir menemani kami. Engkau senantiasa menerangi dan menyapa kami. Engkau terus menjaga dan memelihara iman percaya kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Kristus. Namun ampunilah, manakala kami sering gagal menyadari dan menghayati hal itu, terperosok jatuh dan bangga pada kedegilan hati dan pikiran kemanusiaan kami. Dan itu hanya akan membuat kami semakin tak berdaya, lemah dan melangkah pada tindakan-tindakan yang salah. Ampunilah kami ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, biarlah kekuatan yang dari Allah terus mengalir di kehidupan kami. Sehingga dengan iman percaya yang Tuhan kuatkan, yang Tuhan pelihara, kami beroleh dan boleh terus mengelola situasi pandemi saat ini melalui berbagai tindakan-tindakan yang nyata. Agar kami boleh melihat dan menyadari Engkau yang menyatakan diri di balik banyak masalah yang terjadi terkait COVID-19 ini. Sebagaimana Engkau yang hadir mengaruniakan pemulihan, keadaan dan kenyamanan untuk masuk ke kehidupan dengan tatanan yang baru, untuk terus melangkah, mengelola iman percaya kepadamu melalui pemulihan karena kekuatan yang Tuhan karuniakan di tempat-tempat yang mereka sudah menyaksikannya. Kami percaya itu juga Tuhan siapkan bagi kami di sini dan juga di tempat-tempat lain yang masih memprihatinkan di negeri ini. Kuatkanlah iman percaya kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memperteguh perjuangan gereja dan lembaga-lembaga gerejawi dalam bekerja sama dengan berbagai pihak bersama pemerintah di negeri ini menyikapi wabah COVID-19 berikut dampaknya. Karuniakanlah kami kesadaran bahwa dalam penguasaan diri
kesabaran, dan semangat untuk terus bekerja keras, lebih dari sekedar biasa di situasi krisis ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Amin beserta staf, para menteri, gubernur, bupati, dan bahkan aparat ke tingkat RW dan RT, Satgas Percepatan Pemberantasan COVID, dan Satuan Keamanan TNI Polri, Satpol PP, dan relawan keamanan yang lain. Para ahli yang terus berjuang untuk menemukan vaksin dan obat-obatan serta terapi-terapi yang tepat. Para tenaga medis, dokter, perawat, dan relawan kesehatan lain dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah kekuatan yang dari Engkau senantiasa mengalir atas mereka. Biarlah upaya itu semua menjadi satu keyakinan bahwa Engkau sebagai Sang Pemberi dan kuasa atas negeri ini dan keberadaannya tidak pernah membiarkan dan bahkan terus mengasihi. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Sertai dan tuntunlah kami gereja-Mu dalam mewujudkan tugas panggilan yang Engkau berkenan, dengan terus percaya bahwa Engkau berkenan mengalirkan kekuatan yang memulihkan, yang terus menopang untuk kami gereja-Mu, keluarga, sebagai gereja-gereja kecil, lepas keluarga, terus melangkah menyaksikan dan menyatakan terang kasih Tuhan dan iman percaya kami kepada-Mu. Inilah syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Inilah ibadah kita dan persekutuan doa bersama kita secara online pada malam hari ini. Teruslah kuatkan iman percaya, saudara. Tuhan berkenan mengalirkan kekuatan bagi kita. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan